Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erma Rustiani, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya saya pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Raja Ampat, pulangnya membawa oleh-oleh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan dulu dua pendamping hebat saya. Ibu Haryati sebagai fasilitator dan Ibu Buntas Ernawati sebagai pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata saya kali ini yaitu kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward dan punishment. Komunikasi yang dibangun masih satu arah, peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi muridnya. Tujuan aksi nyata kali ini yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mengenalkan dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tahapan aksi nyata pada modul 1.4 ini yaitu meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan yang ketiga, refleksi. Untuk tahap perencanaan atau persiapan, saya melakukan beberapa persiapan, yakni sebelumnya saya memilih untuk melakukan webinar secara luring. Jadi persiapan yang saya lakukan yaitu membuat bahan presentasi webinar, kemudian berkoordinasi dengan teman sejawat bahwa saya akan melaksanakan webinar pengindasan dari modul 1.4. Kemudian saya membuat surat undangan untuk teman-teman sejawat saya. Dan yang keempat, menyiapkan daftar hadir bukti pelaksanaan webinar tersebut. Berikut ini merupakan dokumentasi dari persiapan aksi nyata pengembasan dari modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya,
Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah datang di room ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua tentang budaya positif dari kami calon guru penggerak di modul 1.4 ini. Kami belajar tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semua. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang mendasari atau yang melatar belakangi budaya positif itu sendiri adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan pembelajaran yang kondusif, dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di titik yang menyenangkan ini atau pembelajarannya berpihak pada siswa ini, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Kemudian, budaya positif ini adalah bisa ditarik kesimpulan sebagai suatu nilai-nilai atau keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab, menjadi siswa-siswa atau murid-murid yang bertanggung jawab, yang memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang kritis, yang nantinya dapat menjawab perkembangan zaman. Bagaimana caranya menciptakan budaya positif dengan cara yang disiplin positif ini? Disiplin positif sendiri itu apa? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Bapak Ibu sudah tidak zamannya lagi ya kita tuh mengintimidasi murid-murid kita. Jadi di sini tuh tercipta disiplin positif, adanya timbal balik antara guru dan siswa, adanya nanti suatu kesepakatan yang positif yang nantinya ini sebagai pijakan dari siswa agar memiliki kepribadian yang unggul, kepribadian yang positif. Artinya bukan lagi dengan ancaman, bukan lagi dengan kekerasan, bukan lagi dengan embel-embel hukuman seperti itu. Disiplin positivity seperti yang tadi saya sampaikan itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tercermin pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari 6 poin ini sudah sewajarnya, sudah sepatutnya dan sudah harus mulai kita galakkan, kita lakukan di sekolah, karena profil pelajar Pancasila sesuai dengan kebijakan dari Bapak Menteri itu untuk kembali digalakkan lebih serius lagi sehingga tercermin dalam pribadi masing-masing atau masing-masing siswa atau masing-masing dari pelajar kita, sehingga nantinya itu mereka lebih mantap dalam menjawab segala tantangan-tantangan zaman ke depannya. Kemudian langkah apa? Kita harus bagaimana untuk mewujudkan disiplin positif tersebut? Kita membentuk suatu keyakinan kelas. Kontrak belajar yang namanya keyakinan kelas itu adanya dua belah pihak yang setuju, yaitu antara siswa dengan guru. Bukan hanya seperti dulu kita tata tertib, artinya guru yang membuat, siswa yang melaksanakan. Tidak, di sini ada suatu kesepakatan kelas, kesepakatan positif antara murid dengan guru yang nantinya kesepakatan itu diyakini bersama, dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging, kemudian penguasaan, power, kebebasan, freedom, dan kesenangan fun. Bapak Ibu, kita perlu menggarisbawahi apapun tindakan yang dilakukan oleh siswa kita, oleh murid kita, itu pasti adanya dasar bahwa mereka sedang atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi
mulai detik ini tuh, kalau saya setelah belajar materi ini tuh memandang segala tindakan, segala perilaku siswa itu pasti ada hal yang akan mereka penuhi atau kebutuhan dasar yang akan mereka penuhi seperti itu. Bukan hanya semata-mata melakukan sesuai keinginan mereka, tapi pasti ada sesuatu dari dalam diri mereka yang belum terpenuhi dan melakukan hal tersebut sehingga kebutuhan dasar itu ingin mereka penuhi. Bapak Ibu semuanya, dalam menghadapi kegiatan indisipliner atau pelanggaran ini sering sekali ya kita temui terhadap peraturan guru, itu kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dapat kita jadikan sebagai dasar penyelesaiannya. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari Bapak Ibu kita bahas bersama-sama tentang kelima posisi kontrol tersebut. 5 posisi kontrol menurut Jean Goals dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelasnya mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Jadi perlu ditinjau ulang nih, proses kita mendisiplinkan sesuatu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang pertama itu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, sebagai seorang penghukum, biasanya guru-guru ini menggunakan kata-kata seperti demikian. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin coba kita koreksi di sini ya. Kita sebagai guru terkadang masih menggunakan cara-cara ini. Cara-cara penghukum. Artinya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Bukan kita melihat kebutuhan belajar siswa atau kebutuhan belajar murid atau kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi dengan adanya indisipliner tersebut. Tapi melihatnya ke diri kita sebagai guru, pokoknya cara saya adalah A, ya harus A. Murid harus mau mematuhi aturan saya. Walaupun itu terkadang tidak sesuai dengan background-nya, tidak sesuai dengan latar belakang siswa melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan yang tadi, yang pertama, posisi kontrol yang pertama. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lawan bicara kita atau dalam hal ini murid itu akan merasa bersalah seperti itu. Kata-kata yang keluar lembut, namun menyebabkan mengena seperti itu Bapak Ibu. Contoh kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gitu. Nah, di saat-saat seperti ini, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Artinya, wah, apa yang aku lakukan itu impact-nya besar sekali terhadap guru aku, berpengaruh besar sekali terhadap guru aku, merugikan sekali. Nah, dia akan orang-orang yang disayanginya. Tentunya dalam hal ini adalah guru mereka. Nah, untuk posisi kontrol yang ketiga, ini ada sebagai teman. Ini pasti kita juga sering melakukannya atau menggunakan posisi kontrol ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya dengan poin-poin seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Misalnya anak yang tidak mau maju, ayo tidak mau ikut lomba. Ayolah ikut. Atau bisa juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Misalnya hari ini anak tidak mengerjakan tugas, ya sudah, hari ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi ya. Nah, itu sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah
Bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, karena di sini ada ketergantungan dari murid bahwa saya dekat dengan guru tersebut, pasti guru tersebut akan bantu saya. Nah, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, nah itu tadi, karena ada ketergantungan dari siswa atau dari murid kita pada guru yang bersangkutan. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kali telat, itu ada catatan, ada datanya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Kalau ada suatu aksi akan ada konsekuensinya yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Mungkin di sisi lain, guru di sini memiliki sisi positif karena dia menegakkan aturan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang perlu dilihat juga dari sosok murid kita, apakah apa yang melatar belakang mereka dan melakukan tindakan tersebut. Nah, Bapak itu posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini guru sebagai manajer itu berusaha untuk memberikan tanggung jawab kepada. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya. Nah, di sini guru posisi seperti ini tuh mengajak siswanya untuk memecahkan masalah bagi bentuk tanggung jawab mereka. Biasanya apa kata-katanya, ciri khasnya, misalnya apa yang kita yakini, kembali lagi keyakinan kelas, karena kan sudah bentuk keyakinan kelas secara bersama oleh dua belah pihak. Nah itu kita flashback lagi, kita sudah meyakini ini, kamu kok melanggar, terus tindakannya salah. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang sudah kita yakini bersama, kemudian solusinya apa. Ini adalah langkah-langkah ketika restitusi apabila murid kita mic-nya Pak Zainal sepertinya belum dibuka, Pak. Saya, Pak. Saya ingin bertanya itu tentang mana posisi keluarga yang dikatakan untuk kita sebagai seorang pendidik yang dapat di sekolah. Itu aja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Iya, bisa Bapak. Oke, terima kasih Bu Rozana. Untuk tadi pertanyaan dari Bu Rozana tentang posisi kontrol apa sih yang ideal yang harus kita terapkan di sekolah. Kalau saya pribadi mungkin secara teks itu kan ada yang namanya posisi manajer. Karena dalam posisi manajer ini guru berusaha mengembalikan siswa itu pada kelompoknya dengan kekuatannya. Artinya di sini guru berusaha untuk berdiskusi dengan siswa, mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, sehingga siswa menjadi lebih bertanggung jawab, kemudian merdeka terhadap dirinya, kemudian mandiri dalam pengelolaan permasalahan yang ada. Nah, tapi kita lihat kembali Bapak Ibu semuanya bahwa
Kelima, posisi kontrol ini harus kita sesuaikan dengan background dari tindakan siswa itu. Kita harus melihat siswa melakukan hal tersebut itu memenuhi kebutuhan apa sih, seperti yang tadi kita bahas bersama bahwa garis besar dari permasalahan itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi siswa. Nah, itu harus kita pegang. Ketika kita sudah mengetahui, oh si A ini melakukan tindakan disipliner ini karena akan memenuhi kebutuhan yang dasar atau kebutuhan yang nomor sekian, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa mencari kira-kira posisi apa yang pas yang harus kita gunakan. Terkadang dalam menghadapi permasalahan kita juga sah-sah saja untuk kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Artinya tidak harus kita semuanya manajer, tapi kalau memang semuanya itu memang sudah tahapannya yang paling ibaratnya paling membuat siswa itu mandiri, bertanggung jawab, itu memang posisi manajer. Jadi kembali lagi ke siswanya, ke masalahnya, kemudian latar belakang dan kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Itu saja menurut saya Pak Zainal. Saya kembalikan kepada Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal, terima kasih semuanya.